Salam Satu satu track. 54. 37. Selamat pagi Sobat Satu Track yang teman-teman berada. Kayaknya udah pada kangen kayaknya. Kangen loh. Iya, udah lama. Ini- Terakhir kapan, Nas? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Iya, 2 minggu yang 2 lalu. minggu yang lalu. Oke, Sobat Satu Track, ini di pagi hari ini suasana baru ya. Iya, betul. Ini di meja juga banyak yang baru. Hmm. Akhirnya kita terima kasih ya buat teman-teman dari Indofood yang sudah ngasih produknya nih, ada Indomie habis nih. Kemarin kita Habis. dapat banyak di kantor ya. Betul. Terus ini juga kita ada di luar guys, jadi biasanya kita di studio ya, indoor ya Iya. bang ya. Ini kita dapat kesempatan outdoor. Kita di salah satu warung Warung kopi Gundoroso. kopi Gundoroso. Di daerah mana ini Mbak Dewi? Daerah mana nih, Mas? Aku nggak tahu. Ini daerah Beran guys. Daerah Nah, Beran. nggak, patokannya nggak jauh dari Satpas. Satpas ya. Atau Honda nggak ada dari- sekolah ini? Aluswa. Aluswa, Ah, SMP Masuknya dari Aluswa. Polres bisa. Betul. Iya kan? Iya. Terus di sini juga banyak banget makanan dan minuman ala-ala warkop gitu. Pastinya kopi ada, gorengan juga ada, makanan berat pun ada, lauknya prasmanan. Jadi tinggal pilih aja kalian mau yang mana. Jadi jangan lupa untuk mampir ke warung kopi Gundoroso. Ya, ini ada beberapa produknya Mbak Dewi. Tuh, depannya. iya ini ada gorengan ini. Waduh. Nanti monggo Bang Aco, barangkali Iya. mau mendahului. Iya, iya, iya. Iya. Jangan dilihatin, ini nggak apa-apa, Iya, dicobain iya. sekaligus Dimakan. nanti dimakan kok. Ya, Iya. Tuh. oke. Ayo, bahas apa kita nih? Main apa Selama kita 2 hari minggu ini? Sebenarnya banyak gosip-gosip ya. Gosip. Ini lebih mungkin ke gini gosip. dulu Bang. Kemarin kan kita janjinya kita mau bahas dikit deh soal apa? Tes pramusim. tes pramusim. Iya, cuman di kemarin di itu, Valencia. nggak Dan karena terlaksana kemarin ya. ternyata kita krunya Satu Track dipinjam ke Surabaya, jadi Iya. nggak jadi tapping. Tapi nggak apa-apa. Coba kita sedikit deh untuk tes pramusim. Bang Aco, ada apa di tes pramusim kemarin yang jadi fokusnya Bang Aco kemarin? Kalau untuk tes pramusim kemarin memang nggak ada dasar. Ini cuma dasar aja ya buat menuju 2026. Untuk perubahan-perubahan yang signifikan itu sebenarnya nggak ada, karena itu bekas motor yang di akhir balapan kemarin di seri Valencia dipakai lagi buat tes. Tapi ada perubahan-perubahan kayak semacam kayak Aprilia maupun Honda itu kan ada, tapi nggak terlalu banyak. Jadi tidak ada perubahan yang radikal. Sebenarnya nanti tes di Januari, Insya Allah di Sepang, Sepang. ya. Nah itu baru nanti ada data yang awalnya di Valencia ini kan data dasar buat pengembangan di tahun 2026. Makanya nanti yang benar-benar kelihatan tesnya itu nanti di Sepang. bisa. Makanya nggak banyak sebenarnya yang mau dibahas dari tes kemarin. Cuman kalau yang mau dilihat itu tampil perdananya Morera sama Toprak ya. Nah, betul. Ada Iya. dua pembalap rookie yang Cuman muncul. Rocky ya, dua pembalap Rocky. Sebenarnya kalau mau yang dibahas itu sebenarnya Toprak, karena banyak pengamat juga yang bilang Toprak tidak bisa membawa gaya balapnya yang di Superbike ke MotoGP. Nah, tapi ternyata manajer timnya si Borsoi kemarin melihat potensinya Toprak ini cukup bagus karena dia mengungguli pembalap senior seperti Jack Miller dan siapa satunya? Jack Miller dan Toprak, Jack Miller. Kapan nih? Oh, dia di bawahnya Quartararo, tetap Oh. di bawahnya Quartararo. Ini temannya Quartararo, Alex Rins. Alex Rins. Alex Rins. Oke. Oke. Itu di atasnya Alex Rins dan Jack Miller si Toprak ini dengan catatan waktu. Memang catatan waktu ini memang tidak bisa jadi patokan ya, karena memang masih perkenalan Masih sepeda dasar motornya, ya? iya masih dasar. Jadi nggak banyak sih sebenarnya yang mau digali hasil tes ya Valencia kemarin. Cuman perkenalan untuk adaptasi di tahun berikutnya. Hanya itu aja sih. Tapi mungkin ini yang menarik Bang, karena kemarin kalau kita lihat hasil tes pramusim yang teratas justru Aprilia. Oh iya. Nah, Iya. ini apakah jadi tanda-tanda nih Bang kalau musim depan Aprilia jadi penantang seriusnya Ducati? Pastinya ya, karena dilihat dari putaran kedua kemarin, Aprilia itu kita nggak hanya lihat di BCC aja. Di Raul Fernandez kan terbukti Raul Fernandez sendiri yang notabene dia pakai tim satelit, motor satelit. Dia juga berhasil bisa jadi juara 1 di Mandalika. Dan kita tahu sendiri
Aprilia ini sudah banyak tim, bahkan banyak tim yang melirik untuk Iya. bisa menjadikan sebagai mesinnya ya nanti di Partner depan ya. ya partner mitra Mitra. buat tim itu sendiri. Kalau dilihat ya Aprilia bagus, semakin kesini progresnya sudah semakin bagus. Betul. Dan Honda sekalipun kan juga sudah naik konsesi ya. Betul, ke konsesi C Iya, bareng dengan Aprilia dan KTM. KTM. Betul. Hanya itu Bahkan aja sih. itu ya dari apa namanya, karena emang Aprilia udah semakin menunjukkan potensinya ya, sampai ada kabar juga MM benar-benar mengantisipasi performanya untuk di musim depan karena pesaing-pesaingnya juga mulai Yes. semakin unggul, apalagi Ya. waktu MM tuh istirahat itu sudah Ya. berapa musim Ya. itu tidak diikuti ya. Ya, kalau untuk bicara MM sendiri memang ya tinggal dianya aja lagi ingin catatan rekornya ini ingin menambah atau gini, itu kan Iya, motivasi, salah satu betul. motivasinya MM ya supaya kedepannya Ducati sendiri biar tetap ada di jajaran atas ya. Karena yang kita tahu sendiri 5 tahun ke belakang ini Ducati selalu ada di posisi depan ya. Mulai tahun 2021-an lah, ada 5 tahunan ini Setelah ini ya, setelah Iya. dominasi Honda ya. Ya. Iya. Makanya dan dilihat Ducati sendiri berharap betul kesembuhannya Marquez. Karena memang targetnya memang di Sepang sendiri Marquez bisa merasakan MotoGP yang 2026, GP26 ya. Biar ada upgrade apa aja nanti yang buat di musim berikutnya. Jadi Ducati sendiri berharap penuh akan kesembuhannya Marquez. Iya. Dan MM pun mengantisipasi juga ya, karena melihat kayak mungkin BCG. Iya. Tapi memang kalau dilihat tahun kemarin ya, masih tahun ini ya. Tahun ini kita lihat Marquez cedera di sisa 5 akhir seri, dia sudah Iya. begitu mapan ya, bahkan dia sudah mengunci gelar di GP Jepang kemarin. Iya. Makanya kalau dilihat harapannya Ducati bukannya tidak berharap dengan Pecco maupun dengan pembalap Ducati lainnya. Cuman memang GP25 ini sangat cocok sekali dengan Marquez. Iya. Makanya kemarin tuh sempat ada gejolak di tim satelit khususnya di Grace ini maupun di VR46. Makanya semua updatean itu adanya di Grace ini. Sekarang itu menuju ke Grace ini supaya nanti ke depannya nggak hanya berharap sih nggak hanya Marquez yang bisa naik di GP25 ini maupun di GP26 ya. Karena harapannya kan supaya semua pembalap itu bisa merasakan potensinya MotoGP Betul. khususnya Ducati. Ya. Ngomongin masalah Pecco nih, katanya ada rumor Pecco akan pindah nih. Ini Pindah sebenarnya rumor kemana sih? lama ya. Sebenarnya Media sering Iya. bakar-bakar ya. Di 2027. Manasi ya. Iya. Ini ada dua tim kayaknya kan yang ini ya. Dengar-dengar. Ya sebenarnya ini bintang-bintangnya Ducati, Pecco dan bintangnya Yamaha. Ini Iya. lagi maksudnya lagi ada galau-galau dikit lah. Karena kayak Quartararo sendiri masih bahasanya dia beranggapan masih ada janji-janji manis dari Yamaha. Dan terus Pecco sendiri lagi down karena memang di tahun 2025 ini betul-betul seorang Pecco itu betul-betul tenggelam loh. Yang nenggelamkan dia sebenarnya bukan Marquez ya, dalam artian sama Alex Marquez aja dia sudah tenggelam, apalagi sama Marquez yang teammate-nya dia sendiri. Makanya dari gejolak atau dari suasana di pedok sendiri di tim masing-masing tim, ini ada bahasa rumornya itu katanya ada mau dibarter si Pecco dengan Quartararo. Iya. Dengan situasi yang setiap pembalap sama timnya ada masalahnya masing-masing. Memang itu ada potensi bahkan sebelum jauh-jauh si Pecco ini mau ke Yamaha, Pecco ini sudah sebenarnya mau ditukar sama VR46. Oke. Mau dikembalikan karena memang kebetulan kan dikembalikan. satu padepokan kan. Iya. Jadi biar gampang Padepokan mungkin. Itali ya. Birokrasinya mungkin langsung aja. Jadi biar nanti memang sih tahun 2027 ini banyak
banyak kejutan ya, pastinya banyak kejutan karena memang semua dari nol. Jadi kita nggak kaget nanti misalnya ada tim yang setahu kita dia sudah mapan di satu pabrikan, tiba-tiba dia pindah ke pabrikan lain, itu jangan kaget nanti di tahun 2027. Karena apa? Karena mesinnya baru. Karena mesinnya baru. Banyak rumor, makanya isu-isu itu banyak. Kayak kemarin sempat kita lihat VR46 katanya mau ke Aprilia. Oh ya, pindah ini ya, pindah apa? Mesin ya. Ya, seperti itu. Nah, karena ada rumor VR46 mau ke Aprilia, akhirnya Trackhouse terusik nih. Oh iya. Trackhouse sendiri juga mau pindah ke, akhirnya ada info tersiar kabar VR46 mau ke Aprilia, si Trackhouse sendiri mau geser ke Honda. Oh ya. Tapi katanya kalau KTM tetap sama Tech 3 ya. Nah itu juga, jadi ini kayak seperti domino ya, ya seperti domino. Jadi banyak pergeseran tim berpindah, kayak KTM si Tech 3 sendiri juga ngelihat ada peluang slot kosong di Ducati. Setelah ditinggalkan VR46, berarti kan ada slot tuh di Ducati sendiri. Makanya katanya si KTM sendiri juga Tech 3 itu katanya mau bergeser ke Ducati. Apalagi ini Tech 3 sekarang ini untuk pengambilan keputusannya sudah ke, dalam tanda kutip, ke konsorsium ya. Ya, Karena sekarang kan pengendaliannya sudah beda. benar. Jadi ya mereka mungkin nyari yang lebih kompetitif pastinya. Iya. Karena dia sudah mencoba KTM, sudah ada berapa musim, dan mungkin dia mencoba suasana baru ya. Karena bahkan sekarang mungkin ya tim-tim lain itu sudah melihat potensi pabrikan ya untuk di 2027. Kita lihat sendiri Honda yang awalnya sekarang 4 motor mungkin bisa ditambah tim lagi baru, jadi bisa jadi 6 motor. Ya mungkin dari sana sendiri internetnya dia mereka di dalam pit, mereka sudah ngelihat potensinya Honda seperti apa di tahun 2027. Makanya banyak pertimbangan yang mau bergeser lah, karena ya itu tadi kan mulai dari nol ya. Mereka ya sudah, kenapa nggak dicoba aja. Iya. Ya, itu terus apalagi ya, isunya bahkan ada isu liar lagi, si Marquez sendiri mau balik ke Honda. Aduh, Nah ini ada Itu rumor ya. isu lebih Rumor liar lagi. lagi itu sebenarnya. Ada kemungkinan nggak nih Bang? Kalau ada kemungkinan ya saya rasa sih, kalau khususnya pribadi Marquez kan tipenya bukan tipe ya, maksudnya dia ingin kalau memang motor itu kompetitif, kenapa tidak. Bahkan kalau dia dikasih Aprilia sekarang yang ada posisinya, mungkin bisa jadi juara dunia juga Marquez. Iya. Yang penting motornya bisa kompetitif aja. Saya rasa ya Marquez dikasih motor apa aja ya pasti bisa nyegel juara dunia lagi. Iya. Makanya tinggal dia dari motivasinya dia ingin memecahkan rekor. Nah ya pastinya ingin lah. Iya. Ya kan, apalagi sudah bolak-balik operasi. Betul. lagi ini ya, kayaknya yang jadi patokan dia si Nieto ya kayaknya ya. Oh iya, Rossi. ya. Nietonya ya. Oh. Ya Karena itu. karena memang Rossi sendiri bahasanya tidak campur urusan untuk manajemen VR46 ya. Cuma memang dia salah satu owner ya, ownernya VR46. Ya itu tadi motivasinya kenapa pengen cepat sembuh, ya itu pengen ngejar rekornya nih itu. Bener. Ya berarti di 2027 ini 2027 ini banyak banget perubahan ya. Banyak. Banyak banget. Selain dari itu juga ada perubahan perubahan basis mesin. Nah ya itu tadi Iya. yang Iya. baru saja kita bahas itu. Iya. Ya itu tadi makanya kan karena basis mesin ini yang awalnya publikasinya 1000 cc menjadi 850. Banyak tim-tim ini melihat semua pabrikan itu berpeluang. Iya. Nah, jadi tinggal mana nih yang mungkin secara budget mana yang bisa terjangkau, mana yang enggak. Karena yang kita tahu mungkin ini ada desas-desus kenapa Trackhouse juga mempertimbangkan ke Honda. Mungkin Iya, biaya sewa mesin kan juga berpengaruh kan. Apalagi ini Aprilia juga lagi naik daun lah bahasanya kan. Ya pastilah dari tahun ke tahun biaya sewa kontrak itu tetap ada value-nya tetap meningkat. Ya, Meningkat. mungkin turun. Apalagi dengan mesin yang sekarang Aprilia cukup bagus. Jadi sah-sah aja dia untuk bisa menaikkan harga sewa.
bisa jadi kan. Iya. Ditambah lagi 27 nanti nggak ada sebutan tim satelit kan? Nah Iya, iya, betul. jadi mungkin harga untuk setiap semua pabrikan mungkin setara harga makanya semua tim itu berhak, ibaratnya yang penting kontraknya sudah habis aja. Kontrak sudah habis, dia berhak menentukan tim mana yang dia buat sewa tim mesin. Di pabrikan itu sebenarnya ada minimal atau maksimal pembalapnya nggak sih? Sebenarnya kalau dilihat beberapa tahun ini ada bilang dibatasi ya, bahasanya itu dibatasi. Iya. Tapi kalau minimal maksimal itu enggak juga sih. Soalnya kan di 2027 katanya satelit dihilangkan. Berarti kan mereka dalam satu pabrikan aja, Iya, makanya satu. pabrikan gitu. Iya, kan. jadi kita lebih kenalnya nanti ke tim aja, nama tim. Iya, Ducati gitu. Iya, katanya. nama tim kayak Pramac, Factory atau Trekos, seperti Iya. itu aja. Sudah nggak ada setelah Oh, pabrikan satelit. alah, Ya. tapi mereka tetap terbagi. 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 Oh, Jadi, tapi nggak satelit. Oh, alah. jadi Iya, dia cuma nama tim. Nanti mereka untuk merger mesin ke pabrikan mana itu nanti iya. tinggal manajemen tim masing-masing. Tak kira jadi satu Ducati, Gresini VR46 tuh jadi satu Iya. Ducati Enggak, gitu. jadi kita lebih mengenal tim, bukan mengenal pabrikan ya. Dan Maksudnya, satelit gitu ya. Kalau image-nya, oh kamu pakai Iya, apa iya. Yamaha atau kamu pakai apa Honda atau Ducati, enggak gitu. Iya, iya. Sekarang image-nya lebih yang ditonjolkan itu tim. Nah, ini kalau konsep teman-teman konsepnya masih lost, Mhm. itu bisa dilihat tim F1 sekarang. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi, Karena idenya akal-akalnya Liberty. benar. Berarti di F1 sudah ya? Oh, sudah lama. Sudah lama. Bahkan dari 10 tim di F1 itu yang disebut satelit cuma satu. Oh ya. Iya, cuma Racing Bull kan, adanya Red Bull. Iya. Nah, cuma itu aja. Yang lainnya kan tim sendiri. Tim sendiri. Meskipun pakai mesin yang sama. Mungkin kayak Mercedes misalkan. Mercedes kan masuk mesin buat Mercedes sendiri. Benar. Iya, iya. McLaren, Aston Martin. Terus Honda RBPT itu juga buat Racing Bull sama Red Bull kan. Iya, iya. Nah, nanti di MotoGP penerapannya kurang lebih akan Iya, sama. makanya kan yang Oh, kita lebih gitu. tahu kan timnya Red Bull. Ya kan, Iya, gitu. iya, betul, Jadi betul. nanti kita sebagai penonton awam mungkin bahasanya, oh yang kita tahu ya Trekos, oh yang Iya. kita tahu Pramac, Oh iya iya. Factory gitu. Bukan lagi, oh itu Ducati ya. Oh itu Ducati Enggak. satelit. Oh iya. Kayak gitu. Jadi yang lebih ditonjolkan, intinya yang lebih ditonjolkan tuh hanyalah tim. Timnya. Tapi tetap terbagi gitu ya. Iya. Iya iya iya. Tetap Ini ya tinggal bebas. satu tim tetap 2 pembalap ya Bang. Benar. Yang Oh, main makanya satu tadi tak pilihan. tanyain ada batas minimal nggak? Tak kirain Ducati itu jadiin satu. Jadi, loh ini jadinya kebanyakan nggak sih pembalapnya gitu? Bukan mesinnya doang. Mesinnya aja. Iya iya iya, oke. Nah untuk yang selanjutnya nih kita pengen bahas kayak mengenai balapan-balapan karena kan musim ini kan sebenarnya sudah selesai ya Bang Aco. Tapi kadang ada pertanyaan nih dari kayak orang awam gitu, kenapa sih pembalap Spanyol tuh mendominasi di MotoGP? Kenapa gitu? Oh, Wah, ya ini ini menarik. juga cikal bakalnya terbentuknya VR46 sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu itu untuk khususnya untuk KTP Spanyol ya, terbukti sampai sekarang banyak event yang digelar di Spanyol. Karena balap ya, Pak? Iya, karena memang pemerintahan di sana sangat mendukung sekali untuk pembalap khususnya yang dari KTP Spanyol itu berkompetisi di ajang MotoGP. Makanya kalau kita lihat dari situ juga mungkin si VR46 ini terbentuk. Terinspirasi lah ya. Iya, Oh. supaya bisa menciptakan pembalap-pembalap bibit-bibit dari Italia khususnya. Oh iya iya. Iya. Dan itu memang terbukti sukses. Sampai detik ini akhirnya si VR46 juga sudah menelurkan Menelurkan bibit juara Iya. dunia. juara dunia. Dan siapa sih yang udah berkompetisi di MotoGP ya dari Padepokan sendiri kan sudah ada beberapa, bukan beberapa, banyak bahkan kalau kita runut Bulega kemarin itu mantannya VR46 ya kan, yang sudah Belajarnya sampai di VR ya. iya, yang sudah sampai ke jenjang ke MotoGP loh ya, yang bisa merasakan Bulega sekarang MotoGP. di mana? Superbike. Superbike. Oh Superbike. Itu kan runner up-nya WSBK ya, banyak Toprak ya Iya, waktu musim ini. musim ini. Runner up. Makanya dia kemarin tuh di VR46 itu sampai di Moto2 kalau nggak salah. Dia lepas dengan VR46 dia ke Super Sport. Oh.
first spot dia juara dunia naik ke WSBK. Di WSBK masuk timnya Ducati. Masuk timnya Ducati. Aru- Jadi ada jalur untuk Aruba.it. menuju. Semua memang kan acuannya memang mulai dari mana aja, tapi tujuannya ke MotoGP pasti. Iya, iya. Mulai dari dia mau masuk ke dari Superbike, kayak Toprak ini buktinya mulainya dari Superbike dia bisa nyampe ke MotoGP. Ke MotoGP. Bang, tapi menarik kalau kita ulas sedikit masalahnya di Spanyol itu. Itu kalau mau kita runut sebenarnya sejarahnya kan nggak jauh-jauh dari booming sepeda motor di sana, Bang, Benar. sebetulnya. Dan entah gimana ceritanya pemerintah di sana itu support. Iya. Iya. Nah, akhirnya muncul itu tadi ya event-event termasuk sekolah-sekolah balap. Benar, lebih banyak di sana. Bahkan kayak Peko sendiri sebelum di VR46 dia sekolah balapnya di Spanyol. Di Spanyol malah ya. Malah di Spanyol karena memang sana banyak. Padahal Peko itu WNI lah, warga negara Italia maksudnya. Iya. Sisi Peko. Kaget ini. Bahkan dia mengenal, makanya untuk banyak kok dari belahan dunia manapun bibit-bibit pembalap itu memang kiblatnya ke Spanyol. Karena di Spanyol tuh banyak sekali event-event mulai dari junior. Berarti fasilitasnya oke ya? Iya. Terbukti sirkuit-sirkuit itu banyak sekali di Spanyol. Ada Iya. ada puluhan Ada mungkin ya. puluhan, iya, puluhan. sempat baca puluhan. Dari situ aja sendiri kan kelihatan dari Spanyol sendiri sangat serius Iya. untuk gelaran event untuk otomotif ya. Iya, iya betul. Khususnya untuk otomotif. Bahkan ini lagi MotoGP. nambah satu lagi sirkuit kayaknya, Bang. Apa itu? Calon sirkuitnya F1 Oh ya. di Madrid tuh. Oh di Madrid. Oh, di ibu kota. Kan kalau kita ngomongin Spanyol paling terkenal kan Catalunya kan. Iya. Iya. Katalunya, Jerez, kan Jerez, gitu. Betul. sama ini Valencia ya. Valencia. Valencia. Sekitar 30 sirkuit guys. Ya, Aragon. Aragon. Ya. Di Spanyol. Tuh. Makanya adanya VR46 itu ya itu mungkin Rossi mana nih pembalap Italia yang bisa ibaratnya bisa bersaing lah. Jangan nanti mungkin pemikirannya Rossi ke depannya jangan didominasi dengan KTP Spanyol. Iya. Ini kayaknya juga bisa ini sih Bang, jadi masukan sih ke pemerintah kita Bang. Oh iya. Karena kita lihat Indonesia jadi salah satu ini loh konsumen sepeda motor Benar. terbesar loh. Iya. Nah, bisa aja coba lah lihat nih sejarah-sejarahnya Spanyol dulu gimana sih bangunnya. Iya. Siapa tahu. Bisa, Nah, bisa. Bisa. karena kita lihat sekarang sudah ada pembalap Indonesia yang masuk. Iya. Iya. Kita sebut saja di Moto3 sudah ada Veda di musim depan. Beda. Di Moto2 ada Mario Aji ya, pembalap kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Iya. Betul. Di ajang ini junior sama Red Bull juga Iya. masih Oh, ada ada Yandra Ramadipa. Warga Jogja nih sama kayak Iya. Veda nih, warga DIY juga. Kalau F1 itu dominasi Spanyol juga. F1 itu malah Inggris. Oh, malah Inggris. Iya. Menyebar ya. Ya. Tapi lah ini dominasi Inggris ya banyak. Inggris karena Bang, SDM-nya untuk engineer itu lebih mudah didapat di Inggris. Di Inggris, Makanya ya? sebagian besar timnya F1 itu markasnya di Inggris. Oh. Sebut saja Mercedes yang pabrikan Jerman ya kan, Iya. markas Iya, besarnya di Inggris. Basisnya di Inggris ya, pangkasnya. Red Bull itu yang seharusnya kantor pusatnya di Austria ya kan. Iya. Itu dia juga markas besarnya di Inggris juga. Cuman ada beberapa tim yang markasnya di luar. Sebut saja Ferrari ya kan, Ford Iya. Itali. Iya. Terus ada Haas juga di Amerika kan. Sisanya di Inggris karena nyari SDM-nya paling gampang di Inggris memang. Kalau untuk F1 sementara ini loh ya. Ya makanya itu kan kayak pabrikan Jepang sendiri juga makin kesini kan dia cuma punya basis sekarang yang awalnya di Asia, sekarang dia Eropa. punya basisnya ke Eropa. Nah, karena mungkin juga kebutuhan ini engineer juga. Iya. Ada yang di Italia kok nggak salah, Italia atau di Spanyol. Jadi dibuat Iya. markas untuk ngedevelop motor MotoGP. Jadi masing-masing cabur ini kalau internasional kita lihat punya basis sendiri-sendiri. Bang. Iya. Iya. Kayak tadi kita sebut MotoGP-nya di Spanyol, Iya. ya kan. Meskipun sekarang Italia sudah mulai mengejar kan, sudah mulai ikut lah. Ya Makanya- banyak di Inggris. Liberty ini secara market dia ingin pemerataan pasti. Pemerataan bener. Mulai dari pembalap, mulai dari mungkin nanti kedepannya pemasok spare part, Bahkan penonton bang, bahkan penonton. Itu harus ya betul-betul industri ya, dibuat industri karena ini semua. kalau kita berkaca di F1 aja Liberty yang
termasuk baru loh Liberty Hubli F1 Iya. itu. Masih di Iya, 2016 apa 17 ingat. Itu aja sekarang sudah mulai main nih di pangsa pasar Amerika. Nah, Belum 10 tahun ya. Nah, ini bisa jadi karena Liberty ngakuisisi Dorna, dilihat pangsa pasarnya sepeda kok banyak di Asia Tenggara. iya. Malah nanti banyak event di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jadi kayak Liberty itu kayak sudah punya program, tinggal menjalankan aja sudah. Sudah punya dia mapnya. Iya, Iya, sudah. Oh, mobil itu di sini sini Seperti sini. apa ini nanti ke depannya dia sudah punya visualisasinya sudah seperti ini maunya seperti ini. Karena ya kita tahu sendiri Liberty media kan dasarnya dia media untuk bagaimana caranya bisa dirasakan semua global. Iya, iya, betul. Ngomongin VR46 nih, terus katanya ada rumor lain. Ini kita bahas rumor-rumor Iya. terus. Iya. Rumor Karena nggak ada balapan kita gosip Iya, aja hari ini nggak gosip apa-apa. aja udah. Rumornya tuh nanti kalau suatu saat dia pensiun gitu, suatu hari nanti dia bakal ada keinginan untuk bangun akademi kayak VR46, kayak Valentino Rossi. Dan dan Bang Aco ada 3 nama yang kemungkinan jadi angkatan pertamanya katanya. Ada Maximo Quiles, David Alonso sama Diogo Moreira. Ya. Tuh, Ya. gimana nih Bang? Ya bisa jadi karena kan siapa sih yang ngetren ibaratnya dia sudah berkecimpung lama di MotoGP, kedepannya dia pengen punya sekolah balap atau punya tim bahkan seperti kayak VR46, siapa sih yang nggak pengen seperti itu ya. Iya. Karena supaya juga mungkin ini jadi strategi supaya engagementnya MotoGP ini tetap ada, tetap Iya. banyak viewer mungkin ini kan Fansnya MM gitu fansnya ya. MM. Jadi ini semakin tetap berlanjut ya. Persaingan walaupun nanti kedepannya MM juga nggak balapan lagi, tetap persaingan itu tetap ada. Iya, betul. Nah dari kebetulan juga dari rekrutannya nanti misalnya ini kalau kedepannya kejadian dari 3 pembalap tadi yang Devi sebutkan itu Iya, juga betul. kebetulan satu sponsor Ya. dia di Red Bull. Red Bull. Oh, alah. Kalau si Valentino Rossi itu kan di Monster Energy. Iya, Mas. Makanya kalau notice kan habis balapan di Park Zone kan bisa dilihat Iya. tuh minuman berenerginya. Iya, jadi nih di secara tidak langsung mungkin bisa perang di secara secara Sponsor ya? sponsor juga sama di prestasi balapan Iya. juga kan gitu. Oh iya, imbang ya keduanya Iya, ada. jadi ini sudah rame sebenarnya. Sponsor-sponsor juga bersaing akhirnya kan gitu. Bukan hanya di pembalap aja atau di prestasi aja, semua jadi persaingan jadi. Iya, pasti itu yang diharapin penonton juga nggak sih, walaupun sudah pensiun, Iya. tapi tetap ikut lah, Iya, tetap kontribusi. tetap ada cawe-cawe lah. Iya. Bahasanya kan ada cawe-cawe di Kalau setiap balapan seri. dateng, Iya. kalau balapan dateng, nanti Benar. disorot media gitu. Iya, ya itu Liberty seneng itu kalau ada kayak Nah, gitu. makanya kan supaya juga itu kan sponsor-sponsor jadinya akhirnya tumbuh. Tapi ini bener loh Bang, beberapa seri terakhir ketika Dorna sudah terakuisisi ya, Iya, iya. kita bisa lihat mulai banyak loh publik figur dan juga mantan pembalap yang nongol di pedok. Iya. Iya, Gitu. iya, makanya itu kita lihat sendiri. Kalaupun nanti kedepannya Liberty ini benar-benar MotoGP ini dibuat jadi ajang industri hiburan gitu. Aduh. Bisa-bisa semua Bisa. semua atlet apa aja bisa masuk di situ. Iya, Iya, iya. Nggak hanya otomotif aja. betul. Makin luas ya. Oh ya, ngomongin yang balik lagi ke awal ya. Masalah kontrak nih. Terus katanya juga ada rumor dari Massimo Rivola yang bosnya Aprilia. Katanya nanti kalau waktu anuan kontrak di 2027 pasti yang diprioritaskan adalah BCC. Pasti. Karena itu ya. Apalagi BCC ini juga kan salah satu murid Padepokan ya. Aduh, wah. Oh iya. Dan rumornya VR46 juga mau ke Aprilia. Akhirnya Iya. jadi mungkin di situ juga bisa kasih buat pemasukan Aprilia sendiri khususnya karena sponsor yang kita tahu Aprilia itu dari tahun berapa itu masih pakai sponsor pribadi loh. Oh, Belum iya. ada sponsor utamanya. Makanya mungkin dengan adanya VR46 ini mungkin sponsor utama bisa masuk nanti di tahun depan. Iya, menggait Akhirnya sponsor. saling berkaitan gitu ya. Berkaitan. Iya. Ujung-ujungnya karena BU ya ini. Mutualisme. Ya. Aduh, BU ini. kalau KTM itu apa sponsornya? Red Bull. Red Bull, Oh, Red Bull. sponsor utamanya Red Salah satu Bull. utama Red Bull. Gede tuh, lihat aja tuh di motornya gede sendiri. Betul. Karena kebetulan Red Bull dari Australia. Apa? Austria. 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 Ah, Ya. Austria.
Itu sih Mas rumor kalau dari Devi. Mungkin ada tambahan dari Mas Lugas, pembahasan apa? Kalian bahas apa lagi nih Bang? Bahas Kalau apa lagi nih? ya rumor-rumornya ya itu tadi Iya. intinya di tahun 2027 ini pastinya banyak kejutan, perubahan. ya kan? Jadi semacam tim ataupun pabrikan itu menunggu, bahasanya Iya. menunggu mana nih yang bergerak di awal itu pasti nanti kayak domino gitu. Sana juga pasti bergerak. Betul. Jadi nggak hanya satu tim aja yang bergerak. Nah, bahkan kalau aku lihat 2026 ini tim lagi wait and see kayak. Iya. Lalu sekarang ada sudah mulai ada pembicaraan. Sudah ada sana ngetok pintu, aku mau masuk sini dong, tapi gimana ini kan banyak bahasan yang harus dilalui kan ini. Mulai dipersiapkan dari Sudah sekarang persiapkan. ya. Nah, makanya ini tinggal siapa yang menggarai, ibaratnya siapa yang memulai. Nah, ini biasanya munculnya pas jeda musim panas ini. Iya, karena nanti dilihat mungkin ada yang bahasanya aku lihat 5 seri ke depan lah baru nanti saya akan bergerak seperti itu. Yang jelas pastinya kalau ada yang satu memulai itu nanti semuanya berkaitan gitu. Iya betul. Pasti ada pergerakan. Dan itu banyak kejutannya pastinya. Tinggal ngelihat siapa yang memulai duluan gitu. Benar. Karena ini semua pasti punya masalahnya masing-masing. Antara pembalap dan tim itu punya problemnya masing-masing lah. Iya, Makanya pasti. kalau ada satu digarai pasti itu nanti bergerak semua nanti. Tinggal kita lihat aja kan. Iya. Kita pantau aja siapa. Ya terbukti kan kayak tahun kemarin tiba-tiba dari Pramac ke Aprilia si Martin tiba-tiba ngetok pintu ke Aprilia. Itu kejutan sebenarnya. Iya, padahal dia di Pramac udah juara Sudah dunia. juara dunia. Tinggal terusin aja Benar, udah. benar kan? Sudah mau ngasih apa lagi, rapot apa lagi? Rapotnya sudah juara dunia loh. Dan kejutan terakhirnya dia ke Aprilia. Ke Aprilia. Akhirnya Aprilia di musim ini dapat 2 pembalap baru. Iya. Ya. Seperti itulah nanti. Oh. Seperti itu nanti ke depan. Pasti ada kejutan-kejutan. Oke. Ya itu tadi obrolan singkat kita yang ternyata saling berhubungan ya Bang. Saling Iya, berhubungan. ternyata. Berhubungan. Dari karena regulasi berubah akhirnya ada pergerakan kan. Kemudian karena ada akuisisi penyelenggara. Ya. Iya. Akhirnya ada beberapa satu dua hal yang kita lihat ya semakin baik lah mudah-mudahan. Iya. Karena sebetulnya aku berharap gini Bang, syutingannya MotoGP nanti bisa lah sebagus F1 ya. Karena aku lihat masih Oh, iya. jomplang sebetulnya. Masih jomplang. Aku lihat biasa lihat F1 terus lihat GP kok gini syutingannya. Tapi Wah, pasti Belum. semakin seri kan semakin pasti ada pembenahan atau semakin baik lah. bener. Apalagi di tangan Liberty tenang aja. Tinggal masalah waktu aja itu. Iya, bener. Kita serahkan ke Liberty Media. Kita serahkan pada ahlinya. Iya. betul. Ya kayak kita ini mungkin kita kan sama Liberty juga sama-sama ya Bang yang bekerja Iya. di bidang media. Kalau punya produk boleh lah kontak-kontak kan. Boleh. Kalau kita. Nanti siapa tahu produknya dipasang depan nih kayak Indomie. Ini depan ada Indomie apa nih Pak Dev? Ada Indomie mie nyemek ala Bangladesh rasa kari. Jadi Oh iya. bagi yang bingung nih atau kayak suka galau masak mie, aduh terlalu banyak kuahnya, atau mie goreng, duh nggak ada kuahnya. Ini solusinya karena mie nyemek ala Bangladesh itu nggak terlalu berkuah tapi juga nggak terlalu kering. Jadi cocok buat nemenin kalian nonton MotoGP gitu, nonton balapan-balapan. Dan cara penyajiannya juga beda. Nanti ketika sudah ditiriskan itu dimasukkan air 12 sendok makan sesuai dengan cara penyajian yang ada di belakang kemasan. Jadi jangan lupa nyobain karena Indomie seleraku. Oke, sip. Oke. Terus ada satu lagi nih. Apa tuh? Kalau lagi di Banyuwangi ya, Oh iya, rasakan betul. masakan-masakan rumah khas Banyuwangi, bisa mampir ke Gondoroso. 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 Karena Atau- vibe-nya enak. Ini nanti kita liatin deh beberapa Iya, klipnya. nih. vibe-nya. Ini di depan kita nih sawah, Di guys. samping juga sebenarnya. Samping Ini sawah. pusat kota loh ya, pusat kota ya. Iya. Di pusat kota. Pusat kota nih. Bisa dari juga. kota Banyuwangi. Jadi hawanya tuh adem, kena angin, terus nanti nyeruput kopi, ada gorengannya, aduh, sip. Gitu. Salah satu tempat recommended ya. Mungkin itu dulu ya, Bang. Oke. Bang Acu, Mbak Devi. Terima kasih sudah menemani Pak Produser di hari Kamis kita syuting. Iya. Kita ketemu lagi ya minggu depan Yo, Iya, untuk insya Allah. membahas Insya Allah. beberapa rumor-rumor lagi soal seputar dunia MotoGP. Teman-teman update juga lagi. kita ingatkan jangan lupa untuk subscribe Iya. dan bunyikan loncengnya di channel kita Radar Banyuwangi. Dan kalau mau lihat semua episode kita mulai dari 1 tahun yang lalu ya Bang ya, itu bisa langsung cari aja playlistnya Di di playlist. di Satu track. MotoGP. Oke, itu dulu seperti biasa kita tutup. Salam Satu track, 5, 4.